Dari Bapak Ahmad Fatoni, silakan. Bagus. Faroja Ma'al karbi Annal apa? Yusra Ma'al usri. Ya, diterjemahkan di dalam hadis. Dalam bisyarah itu kabar-kabar gembira. Isyarat. Jadi dalam hadis terdapat kabar-kabar gembira. Dalam hadis terdapat kabar-kabar gembira. Pertolongan bersama dengan kesabaran. Iya. Bagus, terus kelapangan dari kelapangan bersama dari kelapangan bersama kelapangan kesusahan. Ya, atau kesempitan. Karena itu dari kelapangan bersama dengan kesempitan. Iya. Bersama yusra apa yusr? Iya, bagus. Bersama kesulitan. Iya, bagus. Barakallahu fikum. Wa fil hadisi au fil hadisi bisyarat. Ya, fil hadisi bisyarat. Pertanyaannya adalah fil hadisi di sini majrur. Ya, karena didahului huruf jar apa? Fi. Terus pertanyaannya bisyarat di sini i'rabnya apa? Bapak Ahmad Fatoni. I'rabnya rafa, nasab atau jar? Kenapa jar? Didahului apa? Bi ya. Didahului bi. Ini bisyaratin itu ya. Bisyaratin. Sahih? Bapak Witono? Ini adalah jar karena didahului huruf jar bi. Fil hadisi bisyaratin. Mudhaf ilaih dari mana? Al hadis itu bisa nggak mudhaf ke bisyarat? Nggak bisa ya. Jadi yang ada alif lamnya itu nggak bisa jadi mudhaf. Ya, jadi kalau ada isim yang ada alif lamnya itu tidak mungkin mudhaf. Gitu ya, kaidah demikian. Jadi isim yang ada alif lamnya itu tidak mungkin mudhaf, tidak mungkin bersambung. Dia seringnya jadi sambungannya gitu, jadi mudhaf ilaih.
Tapi kalau mudhof nggak bisa. Jadi isim yang ada alif lamnya tidak bisa jadi mudhof. Tidak mungkin bersambung. Ya. Berarti ini apa ini? Bisyarat ini. Mas Agung. Kenapa rofa? Kok enggak bisyarotan gitu? Atau bisyarotin? Sudah ketemu? I'rabnya rofa, nasab atau jer? Kenapa rofa? Mubtada. Khabarnya mana? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi ba di sini bukan ba huruf jer, tapi satu kesatuan, bisyarah. Bisyarah itu artinya adalah kabar gembira. Kabar apa? Gembira. Terlebih di sini ada fil hadisi, huruf jar dan majrurnya. Namanya apa huruf jar dan majrurnya? Sibul jumlah. Sibul jumlah di awal kalimat itu biasanya sebagai apa? Khobar. Sibul jumlah di awal kalimat itu biasanya khobar yang diawalkan, yang didahulukan. Berarti setelah khobar apa? Mubtada. Mubtada yang diakhirkan. Karena nakirah. Ini kira-kira wajib nggak mengakhirkan mubtada? Wajib. Kenapa? Iya, karena khobarnya apa? Sibul jumlah dan mubtada'nya apa? Nakirah, tidak disifati dan tidak mudhof. Kan itu ya? Jadi saya katakan nakirahnya itu nggak disifati, nggak mudhof. Karena kalau nakirahnya disifati atau mudhof, boleh nggak diawalkan? Boleh, boleh, boleh. Nah ini, di sini wajib. Istilahnya nakirah tidak disifati, tidak mudhof itu nakirah mahdhoh itu ya. Nakirah apa mahdhoh? Ya, fil hadisi bisyaratun. Jadi dalam fil hadisi khobar, bisyaratun sebagai apa? Mubtada'nya. Ini ya bisyarah. Ini kira-kira jamak atau mufrad ini? Bapak Muhammad Fadli. Bisyarat. Jamak ya. Mufradnya apa? Busyra. Busyra ya. Busyra. Bisyara ini jamak atau mufrad. Kalau jamak iya, dia jamak atau mufrad. Kalau jamak berarti mufradnya apa? Jamak. Oh dia jamak. Terus mufradnya apa? Isim apa? Iya, taknya tak apa kalau mufrad? Tak marbutah, bagus. Bisyaratun, bagus. Dia adalah apa? Jamak dari apa? Iya, bisyaratun. Ini ya. Terus di jamak muannats salim kan jadi apa? Bisyaratun.
rotun. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Berarti di dalam hadis ini tidak hanya satu kabar gembira ya. Jadi beberapa kabar gembira. Jadi fil hadisi, di dalam hadis terdapat kabar-kabar gembira. Karena ini jamak muannas salim. Ya. Ada berapa kabar gembira di sini? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, kabar gembiranya adalah wa annan nasra ma'as sabri. Annan nasra ma'as sabri. Nasr itu apa? An-nasr. Pertolongan. Ya, pertolongan itu adalah an-nasr. Juga bisa an-nasr itu bisa diartikan apa? Selain pertolongan, kemenangan gitu ya. Kemenangan juga bisa. An-nasra ma'as sabri, bahwasannya pertolongan itu bersama apa? Kesabaran. Artinya orang yang sabar akan mendapatkan apa? Pertolongan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti ibaratnya apa? Annan nasra ma'as sabri itu, pertolongan itu datang ketika kesulitan sudah semakin pada puncaknya. Ya, mentok. Jadi kalau kesulitannya semakin pada puncak-puncaknya, menunjukkan pertolongan sudah semakin dekat. Gitu ya. Jadi pada puncak-puncaknya kesusahan, berarti apa? Pertolongan semakin dekat. Sehingga wong pertolongan wis cedak, kok malah apa? Putus asa, kan aneh gitu ya. Ya itulah namanya apa? Berat kan berat ya. Berat itu berat. Kita ngerasakan berat. Nah itu berat. Berat ini. Berat. Nah, termasuk kita dalam belajar bahasa Arab gitu. Pertolongan itu semakin dekat ketika puncak-puncaknya kesulitan. Jadi pertolongan dalam memahami bahasa Arab itu pada puncak-puncaknya kemumetan. Ya gitu ya. Iya benar. Jadi pada puncak-puncaknya kemumetan itu berarti menunjukkan pertolongan semakin dekat. Asal sabar. Iya tadi sabri tadi. Harus sabar. Sabar dan tekun. Ya, tidak hanya sabar dok ya, tapi juga ada ketekunan berarti. Maksudnya sekarang enggak pada puncak-puncaknya kemumutan malah mutung gitu ya. Nah, enggak lanjut itu. Nah, ini jadi masalah. Malah enggak masuk. Nah, ini. Itu. Jadi harus kita yakini bahwasannya inna nasrallahi qaribun. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, dekat. Ini anna nasra ma'as sabri. Bahwasannya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Ini ya. Pada puncak-puncaknya kesulitan berarti pertolongan sudah semakin dekat. Kadang seseorang nggak sabar, akhirnya apa? Ke mana? Ke kandang sapi dan bawa tali. Kemudian apa? Ngetok nih sapi itu ya. Ngetok ke sapi atau gantung diri? Nah itu. Dijual akhirnya. Nah, tanda tangan biar apa ini? Tanya banyak ya, Pak Khairuddin ya. Itu namanya adalah tutup lubang gali lubang.
menutup lubang yang kecil dan membuka lubang yang lebih besar. Akhirnya apa? Karena lubangnya kebesaran, akhirnya terjerumuslah ke dalam lubang tersebut. Lubangan. Ini kabar gembira yang pertama ya. Jadi ini menjadikan seorang insya Allah sabar dalam belajar bahasa Arab. Ya, pada puncak-puncaknya kesulitan itu menunjukkan pertolongan semakin dekat. Ya. Annal faraja ma'al karbi. Annal faraja ma'al karbi. Nah ini nggak boleh, bacanya nggak boleh salah. Nah, karena maknanya beda. Kalau annal faraja artinya adalah kelapangan. Gitu ya, kelapangan. Tapi kalau annal farja artinya adalah apa? Iya, kemaluan. Nah, kan jauh banget maknanya. Ya, annal farja bahwasanya kelapangan itu ma'al karbi bersama dengan kesempitan. Maksudnya setelah kesempitan akan datang apa? Kelapangan. Ya. Kesempitan akan datang ke lapangan. Ya. Contohnya apa? Dalil dari iya ini dalam surat Alam Nasrah nih. Ini hampir mirip. Ba'da usri yusra. Jadi ini annal faraja ma'al karbi. Jadi setelah kesempitan itu akan datang ke lapangan. Ya. Annal faraja ma'al karbi. Yang ini harus diyakini bahwasannya apa? Habis gelap terbitlah apa? Terang. Habis gelap terbitlah terang. Apa itu? Habis gelap terbitlah terang. Nah. Buktinya apa? Buktinya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan demi apa? Waktu duha ya. Ya, cahaya yang menyinarinya wal qamari idza talah dan bulan yang mengiringinya. Maksudnya apa? Setelah terbit matahari, terbit apa? Bulan dan terus berputar. Annal faraja ma'al karbi. Ini ya, jadi ke lapangan atau apa? Kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Ini annal yusra ma'al usri, bahwasannya kemudahan itu bersama dengan apa? Kesusahan atau kesulitan. Berarti insya Allah apa? Setelah kita susah dalam belajar bahasa Arab, setelahnya nanti akan datang apa? Kemudahan. Ya, ya jangan apa? Jangan dipahami nanti setelah belajar bahasa Arab kelas 2 nanti tambah susah lagi. Insya Allah akan tambah apa? Tambah mudah. Ya, tambah mudah karena sudah mulai terbuka-buka. Oh, tiba-tiba nahu ki ngene iki. Tiba-tiba sorofi seperti ini. Nah, nanti itu berarti sudah mulai terbuka. Annal yusra ma'al usri. Bahwasannya apa? Kemudahan itu bersama dengan kesulitan. Bahkan apa? Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan apa? Dua kemudahan. Kenapa dalam surat Al-Insyirah itu inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Tahu tafsirannya enggak? Tahu ya? Ini kalau paham nakirah ma'rifat bisa. Inna ma'al
usri yusron. Ya kan? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, coba kita praktekkan nakirah dan makrifat. Ini al-usr, kesulitan, menggunakan apa ini? Makrifat. Sedangkan yusron menggunakan nakirah. Kalau makrifat menunjukkan sama. Berarti ini satu kesulitan. Satu apa? Kesulitan. Yusron pakai apa? Nakirah. Berarti dua apa? Dua kemudahan. Maknanya satu kesulitan akan mendatangkan dua kemudahan, bahkan lebih. Satu kesulitan itu akan mendatangkan banyak kemudahan. Berarti satu ayat itu kan berarti sholat di situ kan boleh kan nakirah. Iya. Berarti boleh ditafsirkan itu berarti segala masalah, segala kemudahan. Iya, lebih umum. Jadi satu kesulitan mendatangkan banyak kemudahan. Itulah yang akan membuat seseorang bersabar di atas kesulitan. Gitu ya. Orang itu kalau pengen sukses, ya harus apa? Harus sulit dulu, harus susah dulu. Harus berakit-rakit dulu ke hulu. Baru apa? Nyebur ke? Iya, apa? Oh, kalau belum sulit malas ya. Iya. La yunalul ilm birohatil jism. Tidaklah ilmu itu diperoleh dengan memanjakan badan, memanjakan tubuh. Maksudnya apa? Ilmu tidak akan diperoleh dengan badan yang nyantai. Badan nyantai itu seperti apa? Seperti ini, jam 5, ya enaknya apa? Di rumah. Sambil apa? Sambil ngelidak, sambil nonton TV, sambil ngopi dengan anak istri. Nah, gitu ya. Coba, sore gini kan enaknya jalan-jalan sama istri ya? Iya kan? Sore. Iya hujan. Jalan-jalan sama istri ke mana tepi sawah, ke alun-alun. Lagi Masya Allah, sore-sore gini ngajak istri ke mana? Ke Riyadun min Riyadil Jannah, ke salah satu dari taman apa? Taman surga. Apa itu Pak Khairin taman surga? Taman surga. Masya Allah ya. Ya, itu benar-benar ini. Taman surga, tak kira yang penting bukan taman Paku Joyo itu ya. Itu taman dunia itu. Taman dunia. Taman kota. Ini. Jadi nanti ya ada waktu untuk keluarga. Sore jalan-jalan. Hari apa? Hari Sabtu atau hari Ahadnya. Gitu ya. Masalahnya Sabtu Ahad juga nggak ada waktu itu ya. Akhirnya ya apa? Pas liburan panjang saja. Nggak apa-apa ya. Meskipun Sabtu Ahad tidak ada waktu, harapannya nanti bisa jalan-jalan di mana Pak Khairuddin? Masya Allah. Iya. Iya. Jalan-jalan di mana? Iya, di Taman Surga beneran.
taman surga di akhirat. Nah. Iya. Ini ya, jadi coba nanti ketika Ramadan, teman-teman yang dapat jadwal kutum disampaikan ini. Saya kemarin ketika ada jadwal khutbah di Masjid Al-Mabrur IPHI, di situ ya, dekat kejaksaan itu bingung ini mau nyampaikan apa, waktunya sudah mepet gitu ya, karena belum sempat persiapan. Oh kemarin habis ngajar kelas 2 itu, kan Kamis ya, Kamis itu bisa kan Jumat itu, Kamis itu kemarin habis habis bahasa Al-Bin ihfadillah. Nah, akhirnya ketika itu ya sudah kita sampaikan khutbah dengan satu hadis ini, ihfadillah. Nah itu dibacakan apa hadisnya, alhamdulillah apa kita karena sering baca ngulang-ulang bisa hafal, siapa tinggal diterjemahkan. Diserah sedikit itu udah lebih dari 15 menit. Ya, buktinya apa? Jamaah udah lihat jam. Iya, iya gitu. Nah, jamaah kalau udah lewat jam, bagi kesuwen nih, kesuwen. Iya. Itu daripada khutbah Jumat kalau ngidul nggak ada dalilnya kan ya, gitu ya. Ini bisa dijadikan apa? Iya. Jadi kita mengartinya ihfadillah yahfadka, artinya apa? Gitu kan? Terus ihfadillah tajidhu tujahaka, artinya apa? Secara sedikit kan kita ya, secara sedikit. Apalagi dikaitkan dengan realita kehidupan sehari-hari, gitu ya, itu lebih mengena biasanya. Ya, dilanjutkan sekarang kaidahnya dari Bapak Fadli sekarang, bentar ya. Qa'idatun fil hayati biqadari hifdzil abdin hududallah hududallahi ta'ala yanalu hifdzallahi wa ma'iyyatahu. Iya, terjemahkan. Kaidah-kaidah yang terkandung dalam hadis yang ke-19 satu, yaitu satu kaidah dalam kehidupan qadri sesuai kadar seorang hamba menjaga yaitu hudud batasan-batasan Allah. Maka dia orang tersebut yang akan mendapatkan penjagaan Allah dan kebersamaannya. Iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Ini kalau hadis arba'in, terus di situ ada qaidatun fil hayah, itu menunjukkan satu yang penting. Karena apa? Kaidah dalam kehidupan. Ibaratnya nek wong Jawa ngarani kaidah wong urip ki apa? Nah, gitu ya. Kaidah wong urip ki nek kalau mbah-mbah dulu memberikan nasihat, kaidah wong urip ki lenduk gitu ya. Ini, tapi ini bahasa Arab ini. Bahasa Arab ini Pak Khairuddin ya. Qaidatun fil hayah gitu ya. Bahasa Arab. Sekarang nggak banyak IE ya, IE nasihat mbah-mbah itu ya. Banyak nggak? Banyak ya. Nasihat mbah-mbah itu
Biasanya Mbah Kakung, Mbah Putri. Dua-duanya ya. Itu nasihatnya tentang falsafah orang Jawa itu ya. Itu ya bagus juga. Apa? Kejawen. Yang penting bukan aliran kejawen gitu ya. Bukan Islam kejawen. Nanti dibungkus lagi dalam bentuk Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara, Islam yang bermasyarakat gitu ya. Tidak seperti kata mereka Islam Arab yang keras gitu. Mereka mengatakan seperti itu. Radikal. Itu bahayanya. Ini qaidatun fil hayah, kaedahe wong urip. Nah ini. Ya, kan gitu ya. Biqadri. Ya, benar tadi biqadri. Jangan biqadari. Kalau qadar nanti takdir. Ya, tapi apa? Biqadri. Harus dibedakan antara qadrun dengan qadarun. Kalau qadrun artinya apa? Kadar. Sedangkan qadarun artinya apa? Takdir. Biqadri, sesuai dengan kadar, gitu ya. Biqadri. Nah ini, setelah biqadri ini dibaca isim atau fi'il ini. Coba, ada 3 huruf ini. Kalau 3 huruf, maka kemungkinan bacanya 2. Fi'il madhi atau masdar. Coba ini Bapak Khairuddin. Ini dibaca fi'il madhi atau masdar? Sesuai dengan kadar berarti fi'il madhi. Kalau fi'il madhi bacanya bagaimana? Hafidho. Hafidho. Hafidho itu ya, hafidho ya fadu. Hafidho ya fadu. Kalau masdar bagaimana bacanya? Hifdi. Karena mudhafun ilaih. Mana yang lebih tepat, Mas Agung? Iya, berarti masdar ya? Iya, ternyata di sini yang lebih tepat adalah masdar. Biqadri hifdi, gitu ya. Jadi hifdi di sini sebagai mudhafun ilaih. Kenapa yang lebih tepat kok dibaca isim berupa masdar? Ya karena itu sambungan dari biqadri tadi. Nah, kalau biqadrin hafidul abdu salah, itu nggak bisa dipahami. Biqadrin hafidul abdu, kan gitu ya. Biqadrin hafidul abdu. Yang benar adalah biqadri hifdil abdi, sesuai dengan kadar apa? Seorang hamba itu menjaga. Nah, ini ya biqadri hifdil abdi. Hifdi kenapa jar? Mudhafun ilaih. Al-abdi kenapa jar? Mudhafun ilaih. Enak toh? Enak itu kalau banyak mudhafun ilaih itu enak. Biqadri hifdil abdi, sesuai dengan kadar. Sesuai dengan kadar seorang hamba menjaga hudud li di sini huruf apa? Huruf jar. Yang mengajarkan hududillah. Berarti lafdzul jalalah sebagai apa? Mudhafun ilaih. Lihududillahi biqadri hifdil abdi lihududillahi ta'ala, sesuai dengan kadar seorang hamba menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala, atau sesuai kadar penjagaan apa? Penjagaan hamba terhadap apa? Batasan-batasan Allah. Bisa juga kita terjemahkan seperti itu. Jadi tetap kita terjemah masdar dan hambanya diakhirkan nggak apa-apa. Tapi bukan menjaga, tapi penjagaan. Sesuai dengan kadar penjagaan seorang hamba terhadap apa? Batasan-batasan Allah Ta'ala, yanalu, maka dia akan apa? Memperoleh. Yanalu dari fi'il madhi apa?
nala yanalu. Maka dia akan memperoleh. Ini dibaca apa ini? Masdar atau fi'il madhi? Masdar. Berarti apa? Yanalu hifdha. Kenapa mansub? Maf'ul bi. Tuh ya. Karena fa'ilnya yanalu sudah dhamir mustatir. Ya kan? Fa'ilnya yanalu sudah dhamir mustatir. Kembali kemana? Al-abdu. Bagus. Kembali kemana? Al-abdu. Jadi gitu, kalau fa'ilnya sudah dhamir mustatir, berarti setelahnya adalah maf'ul bih. Bisa ya diraba-raba untuk menentukan iki maf'ul bih. Wis ketok. Fa'ile wis dhamir mustatir. Ini yanalu hifdallahi. Yanalu hifdallahi mudhafun ilaih. Maka dia akan memperoleh penjagaan Allah. Ini ihfadillaha yahfadka. Wa ma'iyatahu, dan akan memperoleh apa? Kebersamaannya. Dhamirhu kembali kemana? Allah. Berarti wa ma'iyatallah. Wa ma'iyatallah wa ma'iyatahu. Apa yang dimaksud dengan kebersamaan Allah? Apakah maksudnya itu wahdatul wujud? Apakah maksudnya manunggaling kawula Gusti gitu ya? Nah, apakah itu maksudnya adalah kitab Darmo Gandul? Apa itu? Nah, karangan dari empu siapa? Iya. Iya, Empu Tantular ya. Masya Allah. Tuh, karangan dari Empu Tantular ya. Empu Tantular. Bukan karangan Empu Gandring. Kalau Empu Gandring itu apa? Itu nama keris ya. Keris Empu Gandring. Ya, itu kalau nggak salah kerisnya Ken Arok ya, Ken Arok. Wa ma'iyatahu. Sekarang kayaknya nggak ada wayang ya, mulai sepi ya. Wayang sepi ya. Di radio masih banyak. Ada ya. Desa-desa masih ada. Soalnya dulu Mbah Kakung itu mesti kalau jam 9 udah nyetel wayangan radio sampai subuh itu. Ya kan itu. Dari Mbah nyetel wayangan. Sekarang orang itu mulai arah pergeseran ya. Nah, pergeseran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting. Kaidah dalam kehidupan, bi qadri hifdzil 'abdi li hududillahi ta'ala yanalu hifdzallah wa ma'iyatahu. Jadi wa ma'iyatahu tadi maknanya adalah kebersamaan Allah. Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan penjagaan. Sesuai dengan kadar seorang hamba itu bisa serius, sungguh-sungguh menjaga batasan-batasan Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka dia akan memperoleh penjagaan Allah dan kebersamaan Allah. Walasiyama nahnu fi hadzal zaman, terlebih apa? Kita di zaman sekarang ini. Bihada zaman kasratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah, fitnah syubhat wa fitnah syahwat yang bisa memalingkan seseorang dari jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus dibengkokkan akhirnya menuju jalan kesesatan.
Ya. Dilanjutkan Bapak Teguh. Qaidatu fi talabi sa'ati. Al-asru ma'a sabri. Wal fardu Wal rajuli. ya bagus ya. 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 Wal isru ma'al muslim. Ya, terjem. Kaidah di dalam mencari kelapangan atau keluasan. Ya. Sabar pertolongan bersama kesabaran, kemudian kelapangan bersama dengan kesulitan, dan kemudahan bersama dengan kesulitan. Iya. Masya Allah. Kalau tadi kita berbicara tentang kaidah wong urip gitu ya. Sekarang adalah qaidatun fi talabis sa'ah. Kaidah di dalam mencari kelapangan, keluasan gitu ya. Bagaimana kaidahnya? Kalau pengen apa? Pengen hatinya itu lapang, hatinya luas itu bagaimana? Ya. Apakah kaidahnya kita harus pergi gitu ya, Pak Khairuddin ya? Berarti kalau hati kita sedang sempit, maka pergi kemana? Ke masjid. Masya Allah, pergi ke masjid nih. Masya Allah, bagus. Jadi kalau hati sedang sempit, pergi ke masjid, ke majelis ilmu. Boleh nggak? Hati sedang sempit, susah gitu ya, budrek ya. Kita perginya ke lapangan. Boleh nggak? Ya. Perginya kemana? Ke lapangan. Ya. Ke lapangan. Ini ke lapangan maksudnya apa nih? Pergi ke lapangan atau ke lapangan itu maknanya keluasan itu ya? Nah. Iya gitu. Jadi kaidah untuk mencari kelapangan gitu ya, kelapangan atau keluasan. Ya nggak apa-apa. Ketika seseorang itu budrek di rumah, lebih baik apa? Pergi ke lapangan. Iya. Bagaimana? Ke lapangan. Pergi ke tempat yang luas gitu. Ya daripada di rumah sumpek gitu ya. Dari nek wong Jawa ngarani golek hawa gitu ya. Golek hawa. Ah, golek hawa. Ya. Pergi ke lapangan. Karena min asbabis sa'adah ar-riyadiyah, ya ar-riyadah ya. Termasuk sebab kebahagiaan itu adalah olahraga. Terutama olahraga di pagi hari. Itu kata penelitian dokter itu ternyata ada hormon yang namanya hormon apa? Endorfin ya, tahu ya? Hormon endorfin ya. Hormon yang memunculkan rasa senang bahagia. Ya, berarti apa? Biar memunculkan hormon tersebut, ojo dipikir sing abot-abot. Kayak gitu. Jangan dipikir berat-berat. Ya. Ya, jadi loss gitu ya. Sing penting ora dol gitu ya. Parah itu kalau dol ya. Jadi dipikir sing abot-abot. Jadi seseorang ketika sering pusing itu terus dia pikirannya, saya kok sering pusing, mumet gitu ya. Kayak jangan-jangan kanker apa tumor otak gitu ya. Nah, tumor otak kan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya karena pasan takut tadi malah ngedrop jatuh sakit. Gitu. Iya. Iya was. Itu jadi ngedrop. Ternyata terus dia loss gitu, ya sambil dia menjaga kesehatan, berdoa, akhirnya ya sembuh gitu, nggak apa-apa. Ya. Ibaratnya dokter sudah memvonis 3 bulan lagi mati, tapi bertahun-tahun masih hidup itu. Ya katanya. Bertahun-tahun masih hidup. Sebenarnya bahagia itu sederhana. Cukup kita pergi ke gubuk ya, ke gubuk, ke sawah itu, kemudian apa? Bakar jagung, bakar apa? Bakar pohon gitu ya. Nah. Atau cari ikan terus di sate gitu ya. Nah ini kaidah dalam fitolabis sa'ah.
dalam mencari kelapangan hidup. Nah, biar nggak salah paham ya, kelapangan dipahami pergi ke lapangan. Nah, kelapangan hidup, mencari apa? Kelapangan hidup, kelapangan hati. Ini penting. Kenapa? Karena kelapangan, keluasan hati seseorang ke dunia itu yang akan menentukan nanti kelapangan dan keluasan di alam kubur. Gitu. Kalau orang itu hidupnya susah, hatinya sempit itu ya, di kuburan lebih sempit. Ya benar. Karena orang yang paling sempit hidupnya, orang yang hatinya paling sempit di dunia ini orang kafir. Orang kafir, sehingga kuburan yang paling sempit itu ya orang kafir. Jadi kalau orang beriman, meskipun di tengah himpitan ekonomi, kemudian himpitan masalah keluarga, masalah masyarakat, tapi karena ada modal iman, maka hatinya tetap lapang, dia tetap luas. Akhirnya dikubur pun juga terasa luas itu. Gitu ya. Jadi bisa dilihat nanti dikubur itu gimana? Kira-kira sempit apa lapang gitu ya. Dilihat dulu hatinya gimana. Hatinya sempit terus nanti kuburnya jadi sempit ya. Nah ini. Sudah ada tanda di dunia. Iya, sudah ada tanda-tandanya di dunia. Termasuk Ramadan nanti sudah ada tanda-tandanya. Kan Sya'ban ini kan cermin untuk melihat bagaimana kualitas kita nanti di Ramadan. Nek wong Jawa ngarani kaca benggala gitu ya. Nah, maksudnya adalah sejauh mana persiapan seseorang di bulan Sya'ban, ya bisa kita lihat sekarang ini ya seperti itulah kualitas Ramadan kita. Tapi sayangnya karena sudah Nabi peringatkan ya, dalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Iya, bulan Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan, dilupakan oleh banyak orang karena letak-letaknya di tengah-tengah antara bulan Rajab dan Ramadan. Banyak dilalaikan tapi sangat menentukan. Kalau kita di bulan Sya'ban ini mulai berlatih memperbanyak baca Quran, insya Allah di Ramadan lebih banyak lagi baca Qurannya. Kalau kita di bulan Sya'ban itu melatih memperbanyak doa dan zikir, di Ramadan akan lebih banyak lagi berdoa dan berzikir. Gitu. Kalau di bulan Sya'ban kita melatih untuk memperbanyak ingat Allah, ya bermunajat kepada Allah. Karena kan seseorang itu butuh waktu untuk muhasabah dalam sehari itu. Nggak usah lama-lama, nggak perlu 3 jam Pak Khairuddin. Cukup 3-5 menit setiap hari untuk muhasabah. Waktunya, wah, menarik sekali ya. Waktunya ketika para ulama menjelaskan waktu terbaik muhasabah itu di sore hari. Sore. Dalam hadis seperti ini kan suasananya kan syahdu ya. Suasananya kan mendukung sekali sore. Yang kedua menjelang tidur. Masalahnya kita ini sebelum muhasabah sudah ketiduran. Karena saya kecapean gitu. Dan waktu ketiga kata para ulama di sepertiga malam terakhir atau menjelang subuh. 3 waktu ini sangat munasib, sangat cocok untuk muhasabah. Itu sore hari seperti ini, terus menjelang tidur, dan sepertiga malam terakhir. Dan nggak perlu lama-lama, 3 menit, 5 menit sudah cukup. Ya muhasabah, aku ini mau sedina lagi ngapa wae gitu ya. Alhamdulillah hari ini bisa masuk di Mahat Ilmi. Ketika muhasabah, mau nggak masuk, akhirnya dia astagfirullah nggak masuk Mahat Ilmi gitu ya. Ya istighfar gitu ya. Ya istighfar, astagfirullah aku kan menempuh Mahat Ilmi gitu ya. Akhirnya dia istighfar gitu ya. Coba kenapa? Oh kan nggak masuk Mahat Ilmi kan nggak dosa Ustaz. Masa istighfar gitu? Coba gimana? Hubungan korelasinya apa? Nggak masuk Mahat Ilmi terus istighfar. Kehilangan pahala banyak. Apakah kehilangan pahala banyak itu berdosa? Rugi waktu. Kehilangan jalan menuju surga. Oh hilangan. Ini menarik sekali. Ada ungkapan yang menarik.
cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika tidak mensyukuri sebuah nikmat. Itu ya. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika tidak mensyukuri nikmat. Termasuk apa? Kita khawatir jangan-jangan nggak mensyukuri nikmat dimudahkannya belajar bahasa Arab. Di daerah yang lain mungkin nggak seperti di daerah kita. Di daerah lain mungkin belum ada lembaga bahasa Arab atau jaraknya mungkin apa? Jauh. Nah sekarang ketika seseorang ini ya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika nggak mensyukuri apa? Nikmat. Kan gitu. Itu kekhawatirannya kan di situ. Katanya apa di situ? Karena kalau nggak mensyukuri nikmat, Allah nggak butuh kita. Nanti Allah akan mendatangkan kaum yang lain yang sungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab. Kan gitu. Jangan merasa apa ibaratnya ya agama ini butuh kita. Jangan merasa Allah butuh kita. Tapi sebenarnya kita yang butuh. Nah, jadi kan Allah mendatangkan suatu kaum gitu kan ya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang berguguran gitu ya, Allah bisa mendatangkan kaum yang lain gitu. Nah seperti ini. Jadi termasuk suatu kekurangan itu adalah apa? Ketika seseorang itu kurang mensyukuri apa? Nikmat. Gitu ya. Jadi itu ya Pak Firdan ya, muhasabah. Karena muhasabah itu awal dari apa? Seseorang mengetahui kekurangan. Ketika tahu kekurangan, maka ada keinginan untuk apa? Memperbaikinya. Apa kaidah dalam mencari kelapangan? An-nasru ma'as sabri wal farju ma'al karbi wal yusru ma'al usri. Ini sama ya? Sama dengan yang di atas tadi, tapi perlu kita takkid lagi bahwasannya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Berarti agar pertolongan semakin dekat, gimana kiatnya? Semakin kuatkan kesabaran. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, apa? Bersabarlah. Isbiru. Wasabiru, apa arti wasabiru? Dan kuatkanlah kesabaran. Ternyata nggak cukup berhenti pada bersabarlah. Tapi apa? Kuatkanlah kesabaran. Nah ini penting. Kuatkan apa? Kesabaran. Kenapa? Karena ada orang yang nggak istiqomah dalam bersabar. Sabarnya di awal-awal saja. Kemudian di akhir-akhir dia nggak bersabar. Padahal itu akhir-akhir sangat menentukan. Terutama nggak bersabar ketika saat sakaratul maut. Itu parah sekali. Ada keadaan seseorang itu ketika sakaratul maut nggak sabar. Selesai sudah. Padahal saat-saat yang menentukan. Ini. Wal faraju ma'al karbi, kelapangan itu bersama kesempitan. Ya. Nih, wal yusru ma'al usri, dan kemudahan bersama dengan apa? Kesulitan. Ya, wal yusru ma'al usri, kemudahan bersama dengan kesulitan. Ya. Dilanjutkan hadis yang ke-20. Ya. Yang yang kedua ini berarti apa ini sudah takut berarti pertolongan bersama. Berarti pertolongan itu tidak bisa hadir tanpa ada kesabaran. Kemudian begitu atau juga kalau di lapangan agak di sempitan. Jadi misalnya ke lapangan itu juga hadir harus bersama dengan kesulitan atau kemudahan bersama kesulitan. Nah, iya, kita lihat prakteknya dalam kehidupan seperti itu.
Jadi kemudahan itu nggak bisa datang tiba-tiba begitu. Iya. Kemudahan itu adalah apa yang Allah mudahkan. Dan Allah memberikan kemudahan itu kan ada sebab-sebabnya ya. Sebab-sebab datangnya kemudahan. Bahkan hidayah, taufik pun ada sebab-sebabnya. Kan gitu. Apa sebab-sebab datangnya hidayah? Doa. Rajin apa? Rajin doa. Kalau realita kehidupan ini ya, orang yang seperti orang yang orang yang malas belajar gitu kan. Orang yang malas belajar di sekolah itu nggak sungguh-sungguh, kan akhirnya banyak yang menyesal. Banyak menyesal ketika di kemudian hari, gitu ya. Karena melihat sebagian orang yang bersusah-susah payah belajar itu ternyata kehidupannya banyak mendapatkan kemudahan. Karena dia bersusah-susah dulu, ya, bersulit-sulit dulu, istilahnya banting tulang, ya, mati-matian di situ. Ternyata apa? Setelah perjuangan tersebut, dia apa? Mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dan realitanya seperti itu. Jadi ibaratnya nggak ada Pak Fadli ya. Kemudahan itu apa ya? Ya tadi instan. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi mesti ada usaha. Bahkan urusan anak-anak, cucu-cucu itu dimudahkan urusannya. Itu ada usaha. Termasuk apa? Usaha orang tua. Kan itu ya. Usaha orang tuanya. Orang tuanya apa? Berdoa agar urusan anaknya dimudahkan, cucu-cucunya dimudahkan. Ada usaha. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa inna a'dhaman nasi hidayatan aksaruhum jihadan. Orang yang paling besar mendapatkan hidayah adalah orang yang paling besar kesungguhannya, orang yang paling besar perjuangannya. Jadi sejauh mana perjuangan seseorang, sejauh mana kesungguhan seseorang, sebesar itu pula dia akan mendapatkan hidayah. Apa? Semuanya, iya, semuanya takdir. Berkaitan dengan apa? Kaitannya kan dengan ada upaya di sini. Jadi kalau memang tidak ada bersungguh, berarti kan tidak ada yang namanya hasil. Kalau dari pengertian ini, memang takdir Allah menentukan. Tapi kan di sini nasib orang. Nasib itu kan menentukan berarti orangnya. Tapi kalau takdir itu Allah. Nah ini kalau yang tadi di sini kan ya, semuanya sebenarnya nasib juga yang menentukan, semuanya Allah, gitu ya. Nasib, takdir, rezeki, jodoh, semuanya itu yang menentukan apa? Allah. Manusia berusaha. Hanya berusaha. Dia tidak mau berubah, sudah tidak mau bermasalah. Berarti kan itu kan nasibnya berarti dia akan mengalah. Ya. Misalnya dia tidak bersungguh-sungguh barakallah, tapi kan tidak memperoleh hasil atau tidak memperoleh di sini. Berarti di sini pertolongan itu dan kesabaran ataupun ya tadi disebutkan dengan namanya segala sesuatu upaya. Itu kan yang diupayakan manusia itu sendiri yang melakukan, bukan dari Allah. Artinya manusia itu melakukannya. Ya tetap dari Allah. Dari Allah yang ya. Gini, biar nggak rancu ya. Jadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi di sini kita harus melihat dari kacamata gitu ya, agar seseorang itu yang pertama tidak menyandarkan hasil itu pada diri sendiri. Nah, khawatirnya seperti itu. Padahal kita yang bisa merubah nasib sendiri, kita yang menentukan kesukaan sendiri. Itu ada sisi benarnya, tapi semuanya kan apa? Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Banyak orang yang berusaha mati-matian, gitu kan ya? Mati-matian, terus kerjone itu semangat. Itu buktinya rezeki itu tidak berbanding lurus dengan apa tadi? Kerja keras. Itu kan ya? Rezeki nggak berbanding lurus dengan kerja keras. Banyak orang yang kerja keras, kerjanya abot, banting tulang, rezekinya segitu itu aja.
Tapi orang kerja nih, ya Allah gampang men ya, ditinggal ngaji, ditinggal belajar mahat ilmi, itu apa kantong-kantong rezekinya itu apa? Banyu mili, masya Allah ini banyu mili, gitu ya, banyu mili, iya, iya, ya, ya tetap ikhtiar itu menentukan juga, tapi tetap semuanya kembali kepada Allah. Hasil itu apa? Kembali kepada Allah. Ini jangan sampai seseorang salah dalam memahami apa? Ada ungkapan kan gini ya. Usaha tidak akan mengkhianati apa? Hasil. Seolah-olah nek wis berusaha mesti berhasil. Itu harus sana juga. Harus dipahami yang benar itu. Pemahaman yang benar. Nah, karena yang benar. Ini ternyata banyak orang berusaha. Ini ada orang yang berusaha, tapi dia terlalu bersandar kepada diri sendiri, terlalu ya bersandar pada diri sendiri, itu ya tidak bersandar kepada Allah. Akhirnya ya nggak berhasil. Ibaratnya apa? Ya tadi belum rezekinya kalau gitu kan gitu. Ya belum apa rezekinya. Tapi gini Pak Fatili ya. Seseorang yang ditakdirkan masuk surga akan dimudahkan mengamalkan amalan penduduk surga. Nah, itu. Nah, ini seseorang yang ditakdirkan masuk surga akan dimudahkan apa? Mengamalkan amalan penduduk surga. Ya. Nah, iya benar. Dia jadi apa namanya sudah mengamalkan penduduk surga ya, amalan penduduk surga, tapi di akhir malah mengamalkan amalan penduduk neraka. Pasti ada yang salah. Pasti dia ada yang ternodai dan terkotori. Di antara sebabnya apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Akhirnya ya tadi menjadikan di akhir hayat malah berbalik. Ternyata selama ini kurang ikhlas. Sebab yang kedua adalah kalau setan nggak bisa mengganggu sisi ikhlas tadi, setan akan mengganggu dari sisi ujub. Gimana dijadikan orang itu apa? Ujub dan bangga diri terhadap amal solehnya. Ini. Jadi lewat dua pintu ini nggak mengganggu keikhlasan, mengganggu ujub tadi. Maka kuncinya tadi, iya kanak butuh, wa iya kanas ta'in. Iya kanak butuh ini adalah untuk menjaga keikhlasan, dan wa iya kanas ta'in hanya kepada Allah kami untuk menjaga seseorang agar tidak ujub. Karena penyakit yang sangat membinasakan itu dua, riak dan ujub. Dan setan nggak mau tahu pokoknya mana sing kejerat dengan dua jeratan ini, entah riak atau ujub. Ada orang yang kalau diriak ramempan, tapi giliran apa? Ujub langsung gitu ya, dia ujub merasa lebih baik dari yang lain. Atau ujub nggak mempan, tapi apa? Riak bisa. Kira-kira mana yang seseorang itu lemah dari kedua ini? Yang cocok digoda ini apa? Yang setan tahu mana ini kira-kira cocoknya digoda lewat mana. Yang parah apa? Ketika seorang itu sudah riak, tambah apa? Ujub lagi gitu ya. Berarti dua-duanya lemah di situ. Nah itu. Termasuk godaanin dunia Pak Khairuddin. Nah, gitu ya. Godaanin dunia. Iya. Godaanin dunia loh. Wanita, harta dan tahta. Ini kira-kira mana yang bisa digoda dari ketiga ini? Berat apa ya? Ya. Nek J6 mungkin apa? Ya masih muda, cik jomblo itu mungkin wanita. Dia udah bekerja, harta. Udah dapat, akhirnya keduduk ke tahta. Buktinya banyak orang kaya yang tetap nyalek kan gitu ya. Terus juga dia nyalek. Tapi ada yang apa? Ketika muda wanita, ketika kerja wanita, setua wanita. Ada nggak? Oh iya, ada gitu ya? Ada.
Tiga-tiganya. Akhirnya karirnya kan hancur toh karena fitnah wanita. Padahal dhisik dikira jadi presiden gitu ya. Nah, ini jalan-jalan presiden, jalan apa? Presiden. Ya. Ya. Hmm. Itu apakah termasuk misalnya kita melihat cewek sebenarnya, terus kita ada syahwat, terus kita menikahi istri kita dengan kita syahwat tadi, atau itu termasuk tidak? Iya, kalau itu berdasarkan hadis Nabi tidak, justru itu petunjuk Nabi. Ketika seseorang melihat di jalan gitu ya, sesuatu yang menggoda gitu, maka hendaklah datangi istrinya gitu ya. Istri itu sesuatu yang normal dan itu solusi gitu. Itu solusinya. Ya, salah. Gitu ada penyalurannya itu kan, ada solusinya. Iya, solusinya. Dan itu sesuatu ya. Ya, bayangan itu sesuatu yang kalau itu di luar kemampuan kita, ibaratnya ketika pandangan terus terbetik gitu ya, yang penting bayangan tersebut tidak dirawat menetap. Kalau sekedar sekilas gitu ya, terus dia istighfar, ini nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa seperti ini. Tapi kalau dirawat terus berhayal, terus berangan-angan, bayangkan, nah itu yang berdosa. Itu berdosa. Maksudnya dari Pak Tono maksudnya membayangin soal istri kita itu cewek itu boleh gitu. Itu menganggap saya risiko lebih cantik daripada istri saya ya. Begitu. tapi beda tadi, beda ya. Apa seperti ini? Kan nggak boleh seseorang itu, maaf ya, berhubungan dengan suami istri dengan istri ya, terus membayangkan orang lain, nggak boleh. Itu dosa. Oh gitu ya, oh ya. Nggak boleh, dosa. Gitu ya. Tapi kalau bayangan sekilas terus itu berusaha dihilangkan, itu baru. Iya, oh ya benar, kalau seperti itu ya nggak boleh ya. Seperti itu. Maksud dari itu tadi ya, ketika ibaratnya pun ketika seseorang tidak terasa ketika keluar melihat makanan yang haram dalam kondisi lapar, ya segera pulang, ada makanan yang halal. Iya, termasuk zina hati. Bahkan ketika seseorang itu sekedar menghayalkan, membayangkan, itu sudah zina hati. Termasuk zina hati. Makanya kan dalam hadis kan ditetapkan dalam manusia itu kan ada zina mata, zina telinga, zina tangan, zina kaki itu ya. Ada zina hati. Dan yang wal farju yusaddiquhu aw yukadzibuhu. Sedangkan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Iya. Yusaddiquhu aw yukadzibuhu. Kayak gitu ya Bapak Hadirin ya. Ya. Ya, Pak Yakum. Ya, dibaca Bapak Pitono. Amrin,
Ya, al-hadisul isrun berarti sudah sampai di separuh kita ya. Arba'in kan 40. Ini 20 ya. Yang mesti ada 40 berapa itu nanti. An Ibni Mas'ud ya, Ibni Mas'ud siapa nama beliau? Uqbah bin Amrin al-Ansari, al-Badri juga ya. Al-Badri juga beliau. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu. Sesungguhnya di antara apa yang manusia dapatkan min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan ya kenabian yang pertama adalah apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu enggak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Ibaratnya apa? Nek kowe ra dhisin wis sak karepmu. Gitu ya. Nek kowe ra dhisin wis sak karepmu. Kalau kamu tidak malu ya silahkan sesuka hatimu. Di dalam tastahim fasna ma syi'ta. Jadi apa ini? Jadi ini kalau nggak malu nggak apa-apa berarti ya? Iya. Kalau nggak malu berarti boleh nggak apa-apa itu ya? Ini ancaman gitu loh. Ancaman ini. Nek kowe ra dhisin wis sak karepmu lah. Nah, gitu ya. Bukan kalau kamu nggak malu berarti nggak apa-apa, silahkan, bukan gitu ya. Nah, ini salah paham. Di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Ini makanya al-haya syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari apa? Keimanan. Karena rasa malu inilah yang akan mengerem seseorang dari perbuatan apa? Maksiat. Baik, sampai sini ya ikhwah materi kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.